Halo, assalamualaikum sobat Viko Safiko dimanapun berada. Kali ini aku mau kasih tips pada sampean-sampean semua, gimana cara membeli mokas yang bagus, khususnya di Satria FU ini ya. Ini adalah Satria FU yang menurut saya itu bagus ya, yang recommended bagi sampean-sampean yang mau beli mokas Satria FU. Karena apa? Karena Satria FU itu susah banget untuk cari yang ori atau yang mesinnya itu ori pabrik, segel pabrik itu susah mas bro. Kebanyakan sudah oprekan. Nah, maka dari itu saya akan kasih tips ampuh ke sampean-sampean semua yang mau beli, khususnya yang kaum awam ya, untuk yang pemula dan belum bisa mengecek, belum bisa membedakan antara Satria ori bawaan pabrik dan Satria sudah upgradean, terutama di bagian mesin. Oke, kita bahas bareng-bareng ya, pastinya seru banget. Oke, pertama yang kita cek ya, kita cek itu di bagian visor. Nah, ini contoh visor yang ori mas bro. Ini sepele tapi menurut saya itu penting. Yang ori atau yang KW itu penting. Ini ori, yang ori itu ada logonya. Ingat-ingat ya mas bro, yang ori ada logonya Suzuki, timbul kayak gini ya. Nah, di bagian reflektor, kalau diamitasi ini enggak ada tulisan kayak gini mas bro. Ini kayak burem-burem atau tipis gitu ya. Tapi yang ori itu zaman ketok kayak gini tuh feel-nya dapat banget. Build quality-nya itu kandel pol gitu loh mas bro. Nah, dan untuk bagian lainnya ya, bagian fender ini nggak masalah. Kalau nggak ori itu nggak masalah ya, karena ini agak murah ya. Yang di bagian reflektor ini loh mas bro, yang agak mahal ya. Nah, kalau di fender kita sulit membedakan, agak sulit ya, karena di fender ini bentuknya sama, modelnya sama juga, dan yang membedakan itu dia feel-nya atau build quality-nya itu tebel. Ini yang ori itu tebel mas bro, kayak di sini tuh kaku banget, tapi kalau yang imitasi dia lembek, melur gitu ya. Nah, lembek gitu. Oke, dan selanjutnya bagi sampean yang mau beli, sampean cek untuk kaki-kakinya ya. Ini kita bahas di kaki-kaki dulu. Kaki-kaki di sini ini hal sepele ya, sepele tapi ini penting bagi saya. Nah, di sini sampean cek, ini ada seal karetnya ya. Nah, di sini ada seal karetnya, ini penting mas bro. Kalau nggak ada ini, kemasukan debu, klakernya, bearingnya itu bisa cepat aus. Nah, itu tipsnya mas bro. Oke, kita next ke bagian kokpit ya. Ke bagian kokpit speedo. Nah, speedonya ini jalan berapa sama lihat ya, jalan 60.000. ini jalan banyak tapi kondisinya masih jos. Saya bilang jos itu karena apa ya, masih ori. Nanti mesinnya kita bahas nanti ya, kita ke kokpit dulu. Untuk ke kokpit ya, ini sama perhatikan. Nah, di bagian sini sama lihat ya, ini mas bro, ini kalau sudah pernah dibongkar, sering dibongkar, otomatis oblak ya, oblak itu. Nah, bearingnya ini oblak, itu pernah dibongkar. Meskipun pernah dibongkar ganti bearing, itu nggak seenak yang orinya mas bro, serius. Karena pernah punya saya pengguna Satria FU dari 2010 ya, dari 2010 sampai sekarang 2022, itu berjalan 12 tahun ya. Karena pernah saya itu pernah diganti sininya, bagian bearingnya ya. Saya belikan yang bagus, ori SGP pun itu enggak seenak yang bawaan pabrik gitu loh mas bro. Nah, dan ini masih bawaan pabrik loh mas bro, serius, ini belum pernah dibongkar. Oke, itu yang sepele ya, tapi nggak apa-apa ya, perlu diperhatikan, tapi nggak seberat mesinnya ya, nggak sebobot mesinnya. Oke, lanjut untuk spionnya. Nah, ini spionnya ini KW, bisa sama lihat spionnya KW kayak gini. Yang ori warnanya hitam sini ya, yang ori warnanya hitam, bisa sama lihat. Ini KW tipis banget, yang ori warna hitam, tapi nggak masalah untuk spion, nggak masalah, terlalu masalah. Dan yang ini bagian jalur stangnya ya, ini jalur stangnya itu kebanyakan complong. Ini aja mencel ya. Kebanyakan ini complong, kebanyakan si Satria FU, karena tuh
kalau ini masih ada itu mempermanis si tampilannya gitu ya. Nah, sampean kalau cari mokas itu yang detail, dan di sini perlu diperhatikan kalau pernah jatuh, pernah crash, di sini ada baretnya, di sini ada baret ya. Sama di bagel bagian belakang sini pasti ada baret. Itu kalau bekas crash ya. Oke. Untuk box-box kayak gini, sampean pasti sudah biasa ya, sudah biasa dicek mulus enggak, lecet enggak, itu biasa ya. Yang paling penting itu tadi ya. Ya kayak contoh terkecil sealnya kayak gitu, dan ini kalau stangnya ini masih ori ya, bagian sini ya, bagian mangkokan bearingnya untuk di sini ya. Kalau pernah oblak itu jeduk-jeduk gitu rasanya, itu nggak enak banget, serius mas bro. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini sudah itu. Kalau lanjut ke bagian mesin, oke, kita yang perlu kita cek ini mesinnya kayak gini mas bro. Nah, mending kita nyalain dulu aja ya. Oke, ini aku nyalain ya. Nah, sampean dengarkan suaranya ya. Untuk suara mesin standar itu kayak gini. Nah, dan ini bisa sampean lihat ya. Ini sampean lihat belum ada, belum ada sih, belum pernah dibongkar karena ini masih ada sedikit coretan tipis, tapi nggak kelihatan di kamera ya. Ada sedikit coretan tipis, dan ini belum pernah dibongkar ya. Untuk bagian sebelah kanan atau kampas mesin, kampas kopling mas bro, sampai keliru lah ngomong. Untuk bagian kampas koplingnya itu perlu sampean perhatikan, sudah pernah diganti belum gitu ya. Kalau sudah pernah diganti ya nggak apa-apa sih, karena sudah maklum motor berusia 5 tahun ke atas itu pasti ganti. Untuk mesinnya ini masih standar semua, ini masih genap 3 pilar 3 baris untuk bagian pak mesinnya, bagian blok kop ini ya, bagian bloknya ini ya. Dan bagian blok ini sama lihat di sini, di sebelah sini, kalau di kamera nggak kelihatan sih. Nah di sebelah sininya sama lihat ini ada 3 lapis ya. Kalau masih 3 lapis itu masih ori, belum pernah dibongkar. Tapi kalau sudah 1 lapis atau nggak ada paknya sama sekali, berarti dia bekas upgradean mas bro. Jadi ya pikir-pikir dulu kalau beli ya. Nah kayak gitu. Kalau di bagian sini baut-bautnya sini sudah diganti gitu wajar ya, karena di sini bagian kampas kopling. Di kampas kopling itu sekitar 5 tahun ke atas itu pasti minta ganti untuk kampas koplingnya ya. Oke, selanjutnya kita perhatikan di bagian selincernya. Di bagian selincernya ya gimana ya, ya memang sekarang itu banyak banget diganti racing gitu, banyak banget ya. Tapi kalau saya itu yang orisinil paling berharga menurut saya ya. Itu orang itu beda-beda soalnya. Kalau yang ori, nah di sini ada kayak gini ya mas bro. Nah ini tandanya pernah crash atau ambruk ya mas bro. Lecet, ini lecetnya lumayan agak parah sih, tapi nggak apa-apa, nggak masalah sih kalau menurut saya, penting nggak penyok gitu ya. Nah, dan selanjutnya di bagian velgnya, kayak gini mas bro. Ini tidak cukit-cukitan ya, tapi itu sepele ya, sepele, nggak terlalu bermasalah banget sih. Tapi kalau menurut saya pribadi ya lumayan agak gimana gitu ya. Nah ini velgnya catu-catu ya. Nah, velgnya catu-catu, tapi nggak apa-apa itu mas bro, ya wajar lah tidak cukitan ya. Kalau yang penting itu jangan sampai pleyot aja, jangan sampai eyor gitu loh ya. Nah kalau milih gitu, jadi sama lihat gini velg-velgnya, sama teliti lah pokoknya, sama teliti velg-velgnya kayak gini, ada bengkok enggak gitu ya. Kok sama ceki mas bro. Nah dan di sini ada rembes enggak, bagian sini rembes gitu ya. Kadang oli itu rembes mesin tuh di bagian sini mas bro. Nah jadi nggak kelihatan karena nyatu sama rantai itu. Di sini sama ceki ya, sama ceki gitu. Oke, dan yang terakhir di bagian sini, di bagian jok, rata-rata pengguna Satria itu pasti diseset bagian joknya ya, ditipiskan agar
tampilan lebih jos, dan buat bonceng cewek itu biar merusut. Kalau saya dulu gitu mas bro, saya seset buat boncengan itu ceweknya itu biar bisa maju ke depan gitu. Nah berhubung sekarang udah agak sudah tua, enggak tua amat sih, masih 29 saya mas bro. Nah itu saya kembalikan lagi mas bro, saya kembalikan lagi standar gitu. Nah kayak ini, kalau yang ini tuh masih ori ya, masih belum pernah sesetan. Kalau sesetan di sini ada gerenjel-gerenjelnya gitu ya, ada bekas serit garisan gini ya. Meskipun ditambal itu pasti ada garisan, tapi kalau yang ini, wah ini masih ori kintil, masih orisinil, empuk mas bro. Dan jangan pernah diseset ya kalau punya starter ya. Saya kapok mas bro, panas pegel. Kalau dimodif road race nggak apa-apa, di sini bagian sini munyul kayak gini dan bagian belakang tipis. Tapi boncengan nggak enak kalau buat boncengan, pegel banget gitu. Oke, segitu dulu aja ya mas bro, tips-tips tentang pembelian Mokas ya. Mengeceknya kayak gitu ya. Kalau kurang paham sampean putar lagi videonya. Oke, yang baru gabung silahkan klik subscribe dulu dan jempolnya ya mas bro. Oke, semoga video ini bermanfaat bagi pemula ya, dan yang sudah paham terima kasih sudah paham. Yang saya tujukan untuk membuat konten ini yang belum paham alias pemula yang mau beli saat review agar tidak ketipu ya. Nah oke, dan terakhir yang ini mas bro, filter bagian filter ini kan pernah dilepas, pasti pernah dilepas mas bro. Kalau ini kan dikekrek sana, sorry, wah bagian sini. Nah ini pasti dipotong mas bro. Nah ini pasti dipotong, samain cari aja yang belum potongan atau yang ori ya. Rata-rata pasti potongan, pasti sambungan gitu ya. Kalau yang ini tuh ori. Nah itu tadi ya mas bro. Oke, akhir kata, nggak usah panjang-panjang videonya. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Semoga bermanfaat. Jos Gandos.